kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga,
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan itu terbukalah pikiran kami, dan dengan demikian kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan tepat, dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom ya Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Sekarang kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya berikan yang bertemakan memahami karunia-karunia ilahi. Memahami karunia ilahi agar apa? Agar tidak salah paham, agar tidak salah mengerti, agar tidak salah memandangnya, ya. Nah, pertama-tama saya mau jelaskan karunia atau karunia ilahi itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Untuk apa? Kalau dia anugerah pada orang percaya atau kepada gerejanya, untuk pertama menjadi alat bantu yang luar biasa dalam melakukan perintah-perintah Tuhan dalam dunia ini. Itu alat bantunya. Tanpa itu jadi terasa lebih sukar, tapi dengan itu menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjadi alat atau sarana untuk memuliakan Tuhan. Karena karunia ilahi digunakan mengatasnamakan Tuhan, sehingga orang melihat betapa berkuasanya Tuhan, ya. Yang ketiga, menjadi alat atau sarana untuk membuktikan sekali lagi kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagi Dia. Yang berikutnya, menjadi alat atau sarana untuk memberikan pertolongan pada anak-anak Tuhan yang memang membutuhkannya. Tapi pertolongan bukan dari kita yang dikaruniakan ini, tapi dari Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena orang yang dipercayakan Tuhan itu untuk hal ini, bukan karena orangnya, tapi mutlak semata-mata karena Dia itu miliknya, dan itu karyanya, itu adalah karenanya. Jadi jangan kita menyanjung-nyanjung orang yang punya karunia ilahi, tapi sanjung muliakanlah Tuhan, karena itu adalah miliknya, karyanya, dan karena Dia. Nah, karena itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik dan benar, ya, dan kita pegang teguh tentang karunia ilahi itu, ya. Jadi walaupun sampai diizinkan dan diperkenankannya untuk bisa atau mampu buat tanda-tanda ajaib, tetapi sekali lagi, misalnya untuk meneduhkan badai, menghentikan, mendatangkan hujan, banjir dan sebagainya. Jadi berdoa untuk hujan, langsung hujan. Berdoa untuk berhenti hujan, berhenti hujannya. Demikian banjir. Atau untuk menghentikan wabah, menghentikan pandemi, dikatakan diam dan tenanglah, maka wabah dan pandemi itu juga diam dan tenang, tidak berkembang lagi. Atau bahkan juga untuk mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi, keluarlah setan dari orang itu, ya. Atau untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker ganas sekalipun. Atau untuk bahkan membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam nama Yesus. Bangkitlah kau, dan orang mati itu hidup kembali, seperti apa yang ditulis Alkitab dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Tapi perlu kita pahami, itu sebenarnya bukanlah karena kemampuan orang tersebut, tetapi sepenuhnya karya Tuhan melalui Dia semata, ya. Karena itu sekali lagi ada hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, karunia ilahi yang diberikan pada orang-orang yang percaya itu bisa berbeda-beda loh, ya. Mari kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini, ya, semua karunia ilahi ini dikerjakan oleh roh besar, Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia itu kepada tiap-tiap orang secara khusus
beda-beda jadinya ya, seperti yang dikehendakinya, tergantung kehendak Tuhan. Nah, itu perlu kita ketahui. Jadi artinya dibagikan pada tiap orang, yang seorang dapat ini, yang seorang dapat itu. Kenapa yang di sana dapatnya A, kok saya dapatnya B? Nggak usah dipertanyakan, itu pertanyaan yang sia-sia, karena kita itu semua ada karena kehendak Tuhan. Jadi berarti tidak bisa dipaksakan. Misalnya saya berdoa, saya minta karunia ini itu seperti orang maksa Tuhan ya. Dan juga jangan dibanding-bandingkan mana yang lebih hebat, mana yang lebih luar biasa. Tapi ya, kalau mau tahu juga yang terbesar itu apa? Kalau mau firman Tuhan mengajarkan pada kita, itulah kasih ya. Itu yang terbesar, dan kasih itu bukan karunia, tapi kasih adalah hakikat dari hidup Tuhan Yesus. Memang kasih tidak termasuk dalam karunia-karunia penyataan Roh Kudus, tapi itu adalah perintah Tuhan, merupakan hakikat dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu janganlah membanding-bandingkan atau merasa lebih hebat karunianya daripada yang lain ya. Yang karena berbeda, jangan. Oh, saya lebih hebat karunia daripada itu salah sekali ya. Kan memang dikaruniakan tiap orang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yang harus kita mengerti dengan baik, karunia yang diberikan dan kita terima itu harus dikembangkan, jangan dinganggurkan begitu saja dan hanya untuk diri sendiri saja. Nanti bisa dapat karunia kesembuhan, saya tidak mau doakan orang sakit, saya maunya doa untuk keluarga saya sendiri atau untuk dia sendiri saja. Itu namanya dinganggurkan, tidak dikembangkan. Mari kita baca Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Hanya karena adat istiadat, maka perintah Allah untuk mengembangkan karunia kita abaikan ya. Atau kita baca Lukas 11 ayat 42. Tapi celaka kamu, hai orang-orang Farisi, so, kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini jangan kita abaikan dengan kita nganggurkan begitu saja. Kita lihat orang menderita, tidak mau bantu doa, padahal kita diberikan karunia untuk menolong mereka ya. Jadi kalau dianugerahkan karunia, itu adalah salah satu pertanda bahwa perintah Tuhan sudah diturunkan kepada orang yang bersangkutan, dan karunia itu perlu dimanfaatkan, perlu dikembangkan seperti disebut bagian pendahuluan tadi, dan jangan diabaikan begitu saja dan digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, karena Alkitab mengatakan untuk kepentingan bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita sadari adalah kita harus selalu sadar bahwa itu sama sekali bukan milik kita, tapi dikerjakan oleh Tuhan melalui kita ya. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tuhan yang mengerjakan, hanya Tuhan satu-satunya di dalam orang-orang dipercayakannya karunia itu. Itu harus kita baca. Berikutnya kita baca ayat yang ke-7. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia penyataan roh ini diberikan pada tiap-tiap orang walaupun beda-beda, tapi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita harus sadar itu bukan kita yang mengerjakannya, bukan milik kita, tapi dikerjakan oleh Allah melalui diri kita. Jadi karunia ini sebetulnya adalah untuk pelayanan. Ayat 7 mengatakan untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan tubuh Kristus. Jadi ada tugas kita untuk melakukan dan mempraktekkan yang bukan milik kita sendiri itu untuk kepentingan yang empunyanya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang C. Yang D, yang keempat. Jadi harus kita pahami juga, yang punya banyak karunia, yang hebat, yang dahsyat, bukan jaminan untuk pasti bisa masuk surga loh ya. Kita baca di kitab Matius 22 ayat 23, Matius 7 ayat 22-23 yang sangat terkenal itu. Nah, untuk punya karunia yang hebat, karunia yang membuat mujizat macam-macam, karunia yang ngusir setan, karunia bernubuat macam-macam, tapi tidak bisa masuk surga kalau tidak melakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lihat Matius 7 ayat 22 dan 23. Ada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku. Banyak loh ya, bukan berapa orang saja.
Banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Kalau orang memanggil Yesus sebagai Tuhan, berseru kepada Yesus, memanggil Tuhannya, itu berarti kan orang Kristen. Dan bukan cuma orang Kristen, bukankah kami bernubuat demi namamu? Punya karunia nubuat. Nah, ini hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kami telah bernubuat demi namamu, dan kami mengusir setan demi namamu. Ini juga hamba Tuhan dipakai luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, ini banyak sekali karunianya dan dahsyat luar biasa. Tapi pada waktu itulah aku akan bersurat kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi perlu kita jaga hidup kita agar walaupun karunianya dahsyat, luar biasa, hebat, banyak, tapi kita tidak menjaga kehidupan kita, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, terutama bila ada perintah Tuhan yang diabaikan, tidak mau dilakukan. Karena Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, kamu melakukan banyak, kamu melakukan kelihatannya seluruhnya, tapi ternyata ada yang diabaikan, maka kamu akan gagal dalam keseluruhan itu. Tuhan nggak anggap ya. Kita lihat di Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, kelihatannya, tapi mengabaikan salah satu bagian daripadanya, jadi ada yang tidak mau dilakukan, ada yang diabaikan, maka ia bersalah alias berdosa terhadap seluruhnya, dan upah dosa ialah maut, jadi tidak bisa masuk ke neraka. Kita baca Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau mengabaikan berarti kamu tidak mengasihi aku. Lalu kita baca 1 Korintus 16 ayat 22. Tuhan berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, berarti karena tidak mengikuti seluruh hukumnya, tidak melakukan, tidak mengikuti semua perintahnya, maka terkutuklah ia, Maranatha, terkutuklah ia waktu Tuhan datang kembali, karena tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi jangan kita abaikan apabila kita kebetulan bernasib baik untuk menerima karunia dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ingatlah pertama ya, yang harus kita ingat bahwa yang diberikannya itu kepada tiap orang bisa berbeda-beda. Jadi jangan berusaha membanding-bandingkan, menilai mana lebih baik, mana lebih hebat, mana lebih dahsyat, tidak perlu. Yang kedua, harus dikembangkan, harus dipraktekkan untuk kepentingan bersama, jangan dianggurkan saja, apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, harus selalu sadar bahwa itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan sepenuhnya, yang dikerjakannya melalui kita. Terakhir ya, yang punya banyak karunia dengan dahsyat dan luar biasa, itu kalau tidak menjaga hidupnya, belum tentu bisa masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa kita tanamkan dalam benak kita semua, dan agar teringat selalu sepanjang hidup kita. Apalagi kalau kebetulan kita dianugerahkan Tuhan banyak karunia yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah terima berkat ini sampai mengatakan amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.
Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya, Dia akan mengaruniakannya damai sejati, sukacita bagi segenap umatnya. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk menjalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk dapatkan